Stamford Bridge kembali menjadi saksi bisu dari runtuhnya sebuah harapan. Kekalahan tipis 1-0 dari Newcastle United bukan sekadar kehilangan 3 poin biasa, melainkan ini adalah sebuah tamparan keras bagi proyek ambisius yang sedang dibangun. Nama Liam Rose Senior yang baru saja masuk menggantikan Enzo Maresca pada bulan Januari lalu, kini sudah dihujani keraguan demi keraguan. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Padahal jalan tersebut belum benar-benar dimulai. Skuad Chelsea terancam mengakhiri musim tanpa sebuah trofi, lalu tanpa tiket Liga Champions, dan bahkan posisi 5 besar pun tampak seperti mimpi di siang bolong. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah ini murni dari kesalahan Liam Rose Senior, ataukah kegagalan ini buah dari kebijakan manajemen Chelsea yang terlalu terobsesi merekrut pemain-pemain muda hingga lupa caranya untuk menang? Pada episode kali ini, kita akan bedah tentang masa depan Liam Rose Senior. Apakah ia layak dipertahankan? Lalu jika Liam Rose Senior di akhir musim harus diganti lagi, bukankah permasalahan sebenarnya Chelsea terletak di komposisi skuad mereka, yang mana pemain-pemain tersebut merupakan ide dari manajemen Chelsea? Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Tekanan terhadap Liam Rose Senior semakin besar setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Kekalahan dari Newcastle United pada pekan ke-30 ini membuat Chelsea tertahan di posisi kelima, namun dengan selisih poin yang semakin lebar dari peringkat 4 besar. Ekspektasi awal saat Liam Rose Senior ditunjuk untuk menggantikan Enzo Maresca adalah untuk membawa kestabilan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Chelsea di bawah Liam Rose Senior terlihat sangat rapuh saat menghadapi tekanan-tekanan lawan. Kehilangan poin dari Newcastle United juga menunjukkan satu hal, yaitu Chelsea tidak tahu cara membongkar pertahanan yang solid, dan mereka juga tidak memiliki mentalitas untuk membalikan keadaan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Liga Inggris saja. Sekarang mari kita sambungkan ke dalam kompetisi Eropa. Jika kita berbicara kompetisi elit Eropa dan bagaimana peluang Chelsea untuk melangkah lebih jauh di ajang Liga Champions musim ini, peluang The Blues rasa-rasanya seolah berada di titik nadir. Kekalahan telak 5-2 dari PSG pada leg pertama babak 16 besar adalah sebuah bukti sahih bahwa level Chelsea sejak dipimpin oleh Liam Rose Senior ternyata masih cukup jauh di bawah raksasa-raksasa Eropa. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan menunjukkan bahwa organisasi pertahanan yang telah dibangun oleh Liam Rose Senior sangatlah belum siap untuk menghadapi pemain-pemain kelas dunia seperti Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, atau Desiree Doué. Mengejar defisit 3 gol melawan tim sekelas Paris Saint-Germain tentu bukanlah perkara mudah, apalagi jika melihat performa Chelsea yang sepanjang musim ini bisa dibilang cenderung naik turun. Maka harapan untuk melaju lebih jauh di ajang Liga Champions terlihat semakin jauh dari kenyataan. Skuad The Blues benar-benar harus membutuhkan keajaiban luar biasa pada leg kedua nanti agar mampu membalikan keadaan dan bisa mengejar ketertinggalan 3 gol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jujur saja, jika melihat performa Chelsea sekarang-sekarang ini, keajaiban sepertinya sedang menjauh dari Stamford Bridge. Jika asa untuk meraih trofi di akhir musim lewat Liga Champions terasa cukup sulit,
The Blues sebenarnya masih menyisakan satu kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan trofi. Satu-satunya jalur realistis untuk meraih trofi di musim ini adalah menjuarai kompetisi FA Cup. Chelsea memang sudah sampai di babak perempat final setelah kemenangan susah payah ketika melawan Wrexham United, dan mereka sudah ditunggu oleh Port Vale. Anggaplah The Blues bisa lolos dari hadangan Port Vale, tetapi peluang mereka untuk menjuarai kompetisi ini juga masih belum bisa berharap banyak. Kita bisa menyaksikan siapa-siapa saja tim yang masih tersisa di kompetisi ini. 3 anggota Big Six Premier League masih belum tersingkir. Masih ada Manchester City, lalu Liverpool yang sedang on fire, dan Arsenal yang sangat klinis. Ketiga-tiganya memiliki peluang juara yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Chelsea. Jika Chelsea tidak mampu meningkatkan performa mereka secara signifikan, dan lini pertahanan juga masih dengan mudahnya dibobol oleh lawan, maka peluang Chelsea untuk mengangkat trofi di kompetisi ini juga bisa dibilang mustahil. Sementara itu, berbicara di kompetisi Premier League, performa Chelsea juga belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga, Chelsea belum mampu tampil secara meyakinkan. Inkonsistensi, terutama di lini belakang, membuat mereka sangat kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim papan atas. Dan berbicara perebutan tiket kompetisi Eropa musim depan, rival-rival The Blues seperti Manchester United, Liverpool, dan Aston Villa, ketiganya jauh lebih progresif, jauh lebih konsisten, dan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk bermain di Liga Champions musim depan. Bagi klub sebesar Chelsea, finish di posisi luar 4 besar atau bahkan finish di luar 5 besar tentu dianggap sebagai kegagalan, dan tekanan inilah yang kemudian bisa membuat posisi Liam Rowe Senior menjadi semakin tidak aman, dan bukan mustahil bahwa kursi manajernya akan digantikan oleh pelatih lain. Fans Chelsea harus realistis dan menurunkan ekspektasi mereka di musim ini, karena inilah kenyataan yang ada di depan mata. Jika kita melihat situasi ini secara lebih objektif, menyalahkan seorang pelatih semata mungkin bukanlah solusi yang tepat, karena dalam beberapa musim terakhir, manajemen Chelsea menerapkan strategi transfer yang cukup berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Manajemen lebih banyak merekrut pemain-pemain muda dengan potensi yang besar dibandingkan membeli pemain-pemain berpengalaman yang sudah terbukti kualitasnya. Strategi ini memang memiliki tujuan jangka panjang, dan dengan mengembangkan pemain-pemain muda, manajemen tentu berharap bisa membangun fondasi tim yang lebih kuat untuk di masa depan. Namun di sisi lain, pendekatan atau strategi ini juga memiliki resiko yang tidak kecil. Pemain-pemain muda biasanya membutuhkan waktu untuk berkembang. Mereka juga cenderung memiliki tingkat konsistensi yang lebih rendah jika dibandingkan pemain yang sudah matang secara pengalaman. Inilah yang mungkin sedang dialami Chelsea saat ini. Skuad yang dipenuhi pemain-pemain muda memang memiliki energi dan potensi yang besar. Namun jika berbicara pertandingan-pertandingan penting, kurangnya pengalaman seringkali menjadi faktor yang menentukan. Kesalahan kecil bisa berujung pada sebuah kekalahan yang seharusnya bisa dihindari. Situasi ini tentu membuat pekerjaan seorang pelatih menjadi jauh lebih sulit, karena Liam Rowe Senior harus mencoba untuk menyeimbangkan antara mengembangkan pemain muda dan tetap menjaga performa Chelsea untuk selalu kompetitif di berbagai kompetisi. Sayangnya, tekanan di klub sebesar Chelsea jarang memberikan waktu yang cukup bagi seorang pelatih untuk bisa membangun proyek jangka panjangnya.
Sejarah menunjukkan bahwa Chelsea adalah salah satu klub yang sering menggonta-ganti pelatih ketika hasil tidak sesuai harapan. Dalam 2 dekade terakhir, banyak manajer yang datang dan pergi dengan cepat, bahkan setelah mereka mempersembahkan kesuksesan untuk The Blues. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting, mau sampai kapan Chelsea akan terus mengulangi siklus yang sama? Mengganti pelatih mungkin bisa memberikan efek kejut dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Jika masalah utama terletak pada komposisi skuad yang masih terlalu muda dan belum matang, maka mengganti pelatih lagi bisa dipastikan tidak akan secara otomatis memperbaiki situasi tersebut. Sebaliknya, manajemen klub juga wajib melakukan refleksi terhadap keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Apakah strategi transfer mereka yang terlalu fokus untuk merekrut pemain-pemain muda sudah tepat? Apalagi kita berbicara Chelsea, yang dimana klub dan fans sangat menuntut prestasi instan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya juga menjadi bahan evaluasi bagi manajemen klub, karena pada akhirnya kesuksesan sebuah tim sepak bola tidak hanya ditentukan oleh satu orang pelatih saja, melainkan merupakan hasil dari kerja kolektif antara manajer, pemain, manajemen, serta struktur klub secara keseluruhan. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada performa tim di lapangan. Sebagai penutup dan kesimpulan pada episode ini, musim ini menjadi ujian besar bagi Liam Rowe Senior bersama Chelsea. Tekanan yang datang dari hasil buruk, ekspektasi tinggi dari para pendukung, serta persaingan ketat di berbagai kompetisi membuat masa depannya di Stamford Bridge kini berada dalam tanda tanya besar. Jika Chelsea gagal meraih trofi dan tidak mampu finish di posisi yang diharapkan, maka kemungkinan besar perdebatan mengenai masa depan Liam Rowe Senior akan semakin memanas. Namun sebelum keputusan besar diambil, penting bagi manajemen Chelsea untuk melihat situasi ini secara lebih menyeluruh. Menyalahkan pelatih saja tidak akan cukup jika akar masalah sebenarnya juga berasal dari kebijakan klub itu sendiri. Proyek membangun tim muda memang membutuhkan waktu, kesabaran, lalu stabilitas, dan jika klub terus-menerus mengganti pelatih setiap kali hasil tidak sesuai harapan, maka proses pembangunan tim tidak akan pernah benar-benar selesai. Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah Chelsea akan mengambil jalan pintas dengan mengganti pelatih, atau mereka akhirnya memilih untuk lebih bersabar dan memberikan waktu bagi proyek jangka panjang ini untuk bisa berkembang? Jawabannya kemungkinan baru akan kita ketahui di akhir musim nanti. Dan bagaimana menurut kalian Blues? Masih layakkah Liam Rowe Senior dipertahankan di akhir musim nanti? Jika Liam Rowe Senior harus diganti, siapakah manajer yang pantas untuk mengisi kursi manajer tersebut? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.